Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi di dalam renungan pada pagi hari ini. Dan mari saudara, sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita datang kepada Tuhan untuk memohon hikmat daripadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus memimpin langkah hidup kami, menjaga kami, memelihara kami dengan begitu indahnya. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu menunjukkan betapa kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kami. Dan pada pagi ini, ketika kami hendak memulai aktivitas kami ingin sekali lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Agar firman-Mu boleh menuntun kami di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan saya pada pagi hari ini yaitu adalah tanpa Allah tidak ada arah. Dan saya ingin mengajak kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, seringkali kita hidup dengan banyak figur pemimpin di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang sejak kecil membimbing kita. Ada guru, saudara, yang membentuk cara kita berpikir. Dan mungkin kita mengenal ada pemimpin-pemimpin rohani yang menolong kita mengenal Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Oh, saudara, kita tentu bersyukur untuk kehadiran mereka di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita. Karena mereka dipakai Tuhan untuk membentuk hidup kita juga. Nah, namun saudara, di sini kita juga perlu jujur bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi pemimpin yang sempurna. Setiap pemimpin bisa berubah, bisa gagal atau jatuh. Bahkan suatu hari tidak ada lagi bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya adalah, ketika semua pemimpin manusia terasa rapuh, siapa yang benar-benar memimpin hidup kita? Nah, saudara, pertanyaan ini sebenarnya sudah dihadapi oleh bangsa Israel dalam kitab Hakim-Hakim. Di tengah kekacauan moral, krisis kepemimpinan. Nah, saudara, Alkitab memberikan satu kalimat yang penting yang kita bisa baca, kita bisa renungkan untuk memahami keadaan mereka dan juga menjadi cermin buat hati kita mungkin. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 tadi mengatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan apa akibatnya? Karena tidak ada raja, maka setiap orang berbuat apa yang mereka suka, apa yang mereka anggap benar menurut pandangan mereka. Oh, saudara, ayat ini bukan sekedar menggambarkan kekacauan sosial yang terjadi pada saat itu, tetapi menyingkapkan masalah hati yang lebih dalam lagi. Saudara, Israel, bangsa Israel sebenarnya bukan tanpa pemimpin. Mereka tahu Tuhan mereka yang mereka sembah, Allah Israel itu adalah raja mereka, pemimpin mereka. Namun saudara, mereka mengabaikannya. Mereka hidup seolah-olah tidak memiliki raja, sehingga setiap orang menjadikan dirinya sebagai otoritas tertinggi bagi hidup mereka sendiri. Nah, saudara, ketika manusia menempatkan dirinya sebagai pusat, maka kita akan lihat hasilnya. Hasilnya adalah selalu terjadi kekacauan, baik secara moral maupun spiritual. Saudara, inilah yang bisa terjadi juga dalam hidup kita. Ketika kita sama atau menempatkan diri seperti bangsa Israel, kita tahu Allah menjadi pemimpin kita, tapi kita enggan, kita malas, kita menolak untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Kita menjadikan diri kita sebagai pusat. Apa yang kita pahami, apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar, itulah yang utama. Maka seringkali yang terjadi adalah kita akan mengalami kekacauan. Nah, disinilah Injil berbicara dengan sangat kuat untuk kita.
Dunia yang kacau ini membutuhkan seorang raja yang sempurna. Nah, saudara, di dalam Kristus kita menemukan bahwa Yesus Kristus adalah raja yang sejati. Raja yang bukan hanya memerintah tetapi juga menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus umat. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga memulihkan kita untuk kita boleh hidup kembali di bawah pemerintahan Allah. Nah, karena itu saudara, renungan pagi ini ingin mengajak kita untuk bertanya dengan jujur. Siapa yang benar-benar menjadi raja dalam hidup kita? Sangat mungkin kita percaya kepada Kristus. Kita mengaku, saya orang percaya, saya orang beriman. Tetapi dalam praktek sehari-hari, kita masih hidup seperti bangsa Israel. Menentukan sendiri apa yang menurut pandangan kita itu benar, itu baik. Saudara, Injil memanggil kita untuk berhenti menjadikan diri kita, pandangan kita, keyakinan kita sebagai pusat dari hidup ini. Injil memanggil kita untuk menyerahkan hidup kepada Kristus Sang Raja yang sejati itu. Sehingga dengan demikian, Kristus akan menolong kita untuk menemukan arah yang benar. Kristus akan memberikan pengampunan bagi kegagalan kita. Ia akan memberikan kekuatan untuk kita hidup menurut kehendak-Nya. Bahkan di tengah kekacauan dunia dan kegagalan yang sangat mungkin terjadi dalam hati manusia atau hidup manusia, sudah kita tetap memiliki pengharapan yang teguh, yaitu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Ia menjadi raja dalam hidup kita, Ia akan memberikan kita arah yang benar, hidup yang benar sesuai dengan anugerah-Nya. Karena Yesus adalah raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Kita hidup dengan arah yang tepat, yaitu kita akan memuliakan nama-Nya melalui hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, dan kami mohon Engkau menolong kami, membentuk hati kami, agar kami mampu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi pusat, menjadi raja dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.